Halo moms dan teman-teman semua, kembali lagi di Verifa Channel. Jadi setelah kemarin kita mengupload beberapa video, ternyata banyak banget nih dari teman-teman semua yang pengen tahu gimana sih caranya Verifa Channel ini ngedit video. Nah nggak usah khawatir karena di kesempatan kali ini aku bakalan ngasih tahu cara-cara dan juga tutorial gimana sih caranya membuat video seperti yang ada di Verifa Channel ini. Dan video ini yang pastinya akan sangat mudah untuk dimengerti bagi teman-teman semua, khususnya pemula, karena aku bakalan ngasih tahu kalian tutorial bener-bener dari dasarnya banget nih. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke tutorialnya. Sebelumnya, untuk mengedit suatu video, kita itu memerlukan yang namanya sebuah software, teman-teman. Kalau aku sendiri, biasanya pakai software yaitu namanya Adobe Premiere Pro. Untuk tipenya sendiri, aku menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2019. Menurutku, penggunaan Adobe Premiere Pro ini sebenarnya cukup recommended dan juga mudah untuk dipelajari bahkan untuk pemula. Selain itu, hasil video yang kita hasilkan dari hasil editing di Adobe Premiere Pro ini menurutku sangat bagus dan yang pastinya nggak ada watermark seperti kalau misalnya kita ngedit video melalui aplikasi-aplikasi pengeditan video yang lainnya. Oke, langsung aja kita buka ya ke Adobe Premiere-nya teman-teman. Ini adalah tampilan ketika kita menunggu si Adobe Premiere-nya ini terbuka. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai si Adobe Premiere-nya ini benar-benar terbuka ya teman-teman. Nah ini dia Adobe Premiere sudah terbuka dan kita sampai pada halaman paling awal yaitu di home-nya. Di home ini ada beberapa pilihan yaitu kita bisa membuat project baru atau membuka project lama yang udah pernah kita kerjain. Tapi karena kita akan membuat sebuah project baru, maka kita klik yang new project. Nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada nama project, terus ada location projectnya juga. Dan ada beberapa settingan lain yang bisa kita atur, tapi kalau aku sendiri udah cocok banget sama default yang dibawa si Adobe Premiere Pro ini. Jadi langsung aja kita mulai dari mengganti namanya. Kalian bisa tulis mau yang kalian inginkan untuk nama projectnya ini. Setelah itu kita bisa atur locationnya sesuai yang kita inginkan. Oke, ini udah sesuai, langsung aja kita klik choose, dan foldernya udah sesuai di tempat yang aku inginkan. Kalau gitu langsung aja kita tinggal klik OK. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yang pastinya masih kosong-kosong banget ya isinya, karena belum kita isi. Tapi sebelum kita isi dan memulai mengedit video, aku mau jelasin dulu ke kalian beberapa hal, yaitu tentang kolom-kolom dan juga tulisan-tulisan yang ada di dalam tampilan ini. Nah, kita beralih ke bagian paling atas, di sini ada bar yang pilihannya itu adalah Learning, Assembly, Editing, Color, Effect, Audio, Graphics, dan juga Library. Nah, pilihan-pilihan ini tuh nantinya akan menentukan bentuk dari 4 kolom yang ada di bawahnya ini, dan pokoknya akan menentukan nih menu keseluruhan dari tampilan ini tuh akan seperti apa. Kalau aku sendiri lebih prefer untuk menggunakan tampilan default yaitu yang editing karena menurutku bentuknya lebih proporsional dan lebih enak aja untuk ngerjain project kita. Tapi kalau di tengah jalan ternyata kalian pengen menggunakan pilihan-pilihan yang lain, itu juga bisa banget. Kalian tinggal klik aja tampilan menu yang kalian inginkan. Oke lanjut, jadi sekarang aku mau jelasin kolom-kolom yang ada 4 di bawah ini nih. Jadi kolom yang pertama ini namanya adalah kolom project, yaitu tempat dimana kita naruh semua video atau semua sumber daya yang kita punya untuk kemudian nantinya kita edit. Nah, kalau kolom yang sebelahnya ini namanya adalah kolom sequence. Jadi di sequence ini nantinya kita akan mengolah dan juga mengatur berbagai macam editan yang ingin kita buat untuk kemudian menjadi suatu video yang kita inginkan. Yang ketiga ini ada namanya kolom preview. Jadi kolom preview ini adalah kolom di mana kita bisa melihat video-video mentah yang kemudian akan kita masukkan ke dalam sequence kita nanti. Dan yang terakhir ada namanya kolom program. Nah, kalau di kolom program ini nantinya kita bisa melihat atau mempreview hasil editing dari si sequence-nya ini. Setelah kita tambahkan audio, setelah kita edit, kita potong, kita tambahkan efek dan lain sebagainya, nanti kemudian hasilnya akan muncul di kolom programnya ini. Lanjut, yuk langsung aja kita buat sequence-nya. Pertama, kita klik dulu File, terus pilih New, klik Sequence, dan kemudian kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini nih. Di sini banyak banget, ini adalah pilihan-pilihan dari resolusi yang akan kalian gunakan untuk ngedit nantinya. Kalau aku sendiri menggunakan resolusi DSLR 1080 30 fps. Untuk kalian yang mau tahu detailnya, kalian bisa lihat di kolom yang putih ini nih. Di sini banyak banget keterangan lengkap mengenai resolusi yang akan kalian pakai. Nantinya kalian bisa tinggal langsung sesuaiin aja sama resolusi video yang kalian punya, dan kalau misalnya udah sesuai, langsung aja ganti nama sequence-nya sesuai yang kalian inginkan, dan kalau misalnya udah, langsung aja klik OK.
Nah, mantap banget nih, sekarang kita udah punya sequence-nya udah terbuat, dan sekarang kolom-kolom yang tadi kosong udah mulai terisi. Di sini ada timeline ini adalah tempat dimana nantinya kita akan mengerjakan hasil editan dan juga video yang mau kita edit. Kalau gitu, langkah selanjutnya sekarang yaitu adalah kita mengimport video ataupun foto ataupun sumber daya apapun yang kalian mau edit nantinya nih. Caranya gampang banget, tinggal klik kanan di kolom project. Nah, kemudian akan muncul menu seperti ini, kita klik import. Setelah itu akan keluar nih library kalian. Nah, kalau aku sendiri udah misahin nih ke dalam 2 folder antara audio dan juga video supaya lebih gampang ketika nantinya kita mau import. Pertama di sini aku mau import videonya dulu nih. Biar nggak ribet, aku langsung aja import semua videonya yang udah aku siapin. Caranya tinggal kita pilih file yang mau kita import, kemudian langsung aja klik import. Nah, ini dia udah masuk semua video yang tadi kita import ke dalam kolom project kita. Lakukan juga hal yang sama untuk nge-import si audionya ini nih guys. Nah, keren banget, sekarang semua video dan audio yang aku mau kerjain udah terimport masuk ke dalam kolom projectnya nih. Langkah selanjutnya langsung aja yuk kita edit videonya. Pertama kita pilih dulu satu file yang mau kita edit. Untuk file yang pertama aku mau pilih file yang ini nih. Nah, sekarang langsung aja kita double klik pada filenya. Dan tada, dia langsung muncul di kolom previewnya nih guys secara lebih besar. Dan tombol yang birunya ini nih menunjukkan timeline yang lagi berjalan di videonya nih guys. Ini bisa kita maju dan mundurin untuk mengetahui nih di mana sebenarnya video kita lagi berada. Coba yuk kita play dulu untuk lihat videonya. Kalau kalian udah merasa oke dengan video kalian bisa langsung ngedrag video yang ada di previewnya menuju ke timeline. Caranya diklik aja di bagian videonya, terus langsung tarik ke bagian timeline-nya. Nah, kalau kayak gini tandanya video kalian udah masuk nih guys ke sequence-nya. Dan sekarang di kolom project yang kanan atas, kalian udah bisa ngeliat nih video yang tadi kalian drag ke timeline-nya. Di dalam timeline ini sendiri, kalian bisa menemukan nih simbol-simbol kayak misalnya V1, V2, V3, dan juga A1, A2, A3. Simbol yang hurufnya V ini menunjukkan tandanya adalah video. Sedangkan yang A itu menunjukkan tandanya audio. Kalau angka-angka yang ada di sana itu menunjukkan adanya tingkatan dari penempatan video dan juga audionya nih. Sekarang kita hapus dulu video dan audio yang tadi, karena aku akan nunjukin cara lain untuk memasukkan audio dan juga video ke dalam si timeline ini. Gimana kalau sekarang ceritanya kalian cuma pengen masukin videonya aja? Caranya kalian tinggal klik gambar yang simbol video ini, kemudian kalian drag ke dalam sequence. Maka otomatis videonya aja yang akan masuk ke dalam si timeline ini. Sedangkan kalau kalian mau masukin audio, caranya juga sama, cuman icon yang dikliknya beda nih. Jadi kalian klik icon yang berbentuk kayak gelombang suara gitu, terus sama langsung drag ke timeline-nya. Nah, udah deh, yang muncul di timeline cuman audionya aja. Sekarang gimana ceritanya kalau misalnya kalian mau ngambil video hanya di bagian-bagian tertentu aja nih? Kayak misalnya aku mau mulai video dari bagian yang tengah-tengah dikit ini nih. Caranya kalian tinggal klik bagian yang kayak gambar kurung sebelah kiri ini. Ini namanya adalah tanda mark in. Mark in ini menunjukkan bahwa video kalian itu dimulainya di mana. Dan kemudian untuk akhiran videonya aku nggak mau sampai selesai, jadi aku mau sampai di sini aja. Terus langsung deh aku klik yang gambar kurung bagian sebelah kanan. Nah, tanda yang ini tuh kebalikannya dari mark in. Ini adalah tanda mark out. Mark out ini menunjukkan di mana video kalian nantinya akan berhenti. Nah, kalau udah sesuai video yang kita inginkan, langsung aja di drag. Aku mau ngambil videonya aja, jadi aku drag videonya aja masuk ke dalam timeline. Nah, ini dia muncul di dalam program gambar yang udah aku select tadi. Jadi bener-bener gambar yang keambil itu cuman gambar yang ada di dalam lingkaran mark in dan mark outnya aja. Oke, sekarang aku mau masukin dulu semua video dan juga audio yang udah aku import tadi ke dalam si sequence-nya ini. Caranya sama kok seperti yang tadi udah aku jelasin. Jadinya aku cepetin aja ya supaya lebih singkat dan padat penjelasannya. Nah, sekarang seperti yang kalian bisa lihat, ternyata audio yang aku pilih ini masih tetap kepanjangan. Jadi gimana ya kira-kira untuk motongnya? Jadi untuk memotong yang kepanjangan ini, baik itu video maupun audio, caranya kalian bisa banget gunain namanya Razor Tool. Razor Tool ini dapat kalian temukan dengan memencet shortcut C pada keyboard kalian. Atau kalian dapat menemukannya pada bar di samping timeline dan pilih aja yang gambarnya kayak cutter. Kalian posisikan garis biru ini sebagai penanda di bagian mana kalian mau nge-cut video atau audionya. Dan klik Razor Tool itu pada bagian yang udah kalian tentukan. Nah, maka otomatis kedua bagian yang udah kalian potong ini nantinya akan terpisah menjadi dua bagian yang berbeda. Kalau udah selesai makainya, kalian bisa balikan lagi ke tombol selection tool seperti biasanya. Setelah itu, pilih bagian yang kalian emang pengen hapus setelah dipotong tadi, kemudian klik menggunakan selection tool dan langsung aja klik delete pada keyboard kalian.
Sekarang kalau kalian mau memutar video yang ada pada programnya, kalian bisa pencet tombol play yang ada di kolom program, atau tinggal klik spasi di keyboard kalian. Oh iya, kalau misalnya tampilannya agak nge-lag kayak gini, itu sebenarnya nggak apa-apa banget. Kalian nggak usah khawatir dan nggak usah panik, karena itu tandanya komputer kalian tuh lagi ngeproses data ini. Videonya dan audionya sekarang udah tersusun rapi, tapi aku ngeliat kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya kurang indah kalau misalnya videonya itu nggak ada transisi kayak gini nih. Nah, masih polos banget kan dan masih kasar banget perpindahannya. So, sekarang aku mau nambahin efek transisi supaya videonya jadi lebih enak lagi untuk dilihat. Jadi, untuk menambahkan efek transisi antara dua video, kalian tinggal datang aja ke bagian perbatasan antara dua video tersebut. Lalu, pada kolom project, kalian tinggal pilih aja yang efek. Abis itu di bagian paling bawah ada tulisan namanya video transition. Langsung aja kita klik. Nah, di sini langsung muncul banyak banget nih efek-efek transisi yang bisa kita pakai. Kalian bisa banget milih sesuai selera kalian untuk transisinya. Kalau aku sekarang pengen coba efek transisi yang ini, kira-kira oke nggak ya? Tapi aku juga nggak mau nambahin terlalu banyak transisi, jadi aku akan hanya nambahin satu transisi lagi aja, yaitu untuk penutupnya. Untuk penutup tuh menurutku cocok banget pakai yang deep black, karena efek ini tuh memberikan kesan bahwa kayak videonya tuh tertutup dan gelap gitu lama-kelamaan, jadi kayak cocok banget buat ending video guys. Untuk pengaplikasian dari transisi ini sendiri sebenarnya gampang banget, kalian tinggal drag aja transisi yang mau kalian pakai ke perbatasan antar dua video itu. Kalau transisinya udah ke-apply, dia pasti akan ada tanda kayak gini nih. Nah, di antara kedua transisinya itu bakal ada kayak sebuah tulisan gitu yang menandakan itu adalah transisinya lagi kepake, guys. Oke, kalau dari aku, transisinya udah cukup segini. Tapi kalau misalnya kalian mau nambahin banyak transisi juga nggak masalah banget. Tinggal disesuaikan sama selera kalian aja, guys. Oke, karena transisi udah, sekarang aku mau finishing untuk video editanku nih. Jadi sekarang aku akan nambahin beberapa teks untuk ngisi videonya. Dan aku akan ngasih tahu ke kalian pokoknya gimana caranya masukin teks ke dalam video ini. Caranya kalian tinggal klik file, kemudian pilih new, dan di tengah-tengah ada namanya tulisan legacy title. Langsung aja kalian klik yang itu, kemudian klik OK, dan kalian akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Pertama-tama kita tuliskan dulu teks apa yang ingin kita tuliskan dalam videonya. Terus di bagian bar atasnya itu ada beberapa pilihan, salah satunya ini adalah pemilihan font. Aku mau ganti dulu fontnya. Dan kalau kalian mau lebih lengkap lagi, kalian bisa klik aja yang garis strip 3 itu di samping tulisan title 01. Nah, akan munculkan beragam pilihan. Nah, klik aja satu-satu semuanya. Dan kemudian dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan detail di mana kita bisa ngedit teks sesuka yang kita mau. Aku mau ganti dulu warnanya, so langsung aja aku pencet color. Dan kalau udah sesuai, tinggal klik OK. Karena warnanya terlalu mati dan nyatu sama backgroundnya, aku sekarang mau nambahin yang namanya outer. Nah, tulisan outer ini bisa kalian temukan di properties, di paling bawah, di bawahnya color. Dan ya udah sama aja kayak pemilihan color, kita tinggal pilih aja warnanya dan nanti dia akan ke-apply sendiri. Udah oke, kalau udah kayak gini tinggal klik tanda close yang ada di kiri atas. Nah, hasil teks yang telah kalian buat ini nantinya akan muncul di kolom project kalian. Cara apply-nya adalah tinggal drag aja, masukin ke dalam timeline, dan posisikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, kalau aku mau apply di sini, tapi menurutku ini durasinya terlalu panjang, jadi langsung aja aku potong pakai razor tool. Dan durasinya udah pendek sesuai dengan yang aku inginkan. Nah, ini dia penampilan dari teks yang udah aku buat ini. Selanjutnya aku mau buat beberapa teks lagi, tapi daripada capek-capek bikin dari ulang lagi, aku tinggal klik copy paste aja, kemudian langsung kita ubah, tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tinggal di-apply lagi pada bagian yang kita inginkan juga. Oke, mantep banget videonya udah jadi, mulai dari transisi, kombinasi antara video, audio, dan juga penambahan teksnya. Semuanya udah sama banget seperti yang aku inginkan, jadi tandanya udah selesai untuk proses pengeditannya. So, sekarang aku akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya untuk ngerender atau untuk nge-export hasil video editannya ini. Jadi guys, untuk ngerender hasil dari video editannya ini, kita tinggal klik File,
Dan di bawah itu ada menu namanya export. Nah, kita langsung aja klik exportnya. Kemudian pilih yang media, dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini nih guys. Di bagian tengah bawah ini ada pilihan, yaitu adalah pilihan durasi berapa lama yang kalian ingin ekspor. Caranya adalah tinggal ngatur panjang dari line biru yang ada di atas tulisannya ini. Kemudian di bagian kanannya ada pilihan format, tapi kalau aku rekomendasiin untuk kalian pakai yang H264. Tapi kalau kalian mau coba yang lain, itu bisa banget kalian cari tahu dulu aja mengenai format mana yang paling sesuai dengan video kalian. Kemudian untuk presetnya, aku pilih yang Match Source dengan high bitrate supaya hasilnya lebih maksimal dan lebih jernih gitu guys. Terus kalau kalian juga mau pilih preset yang lain, kayak misalnya preset buat YouTube, Twitter, dan lain sebagainya, itu juga kalian bisa banget pilih. Lagi-lagi disesuaikan banget dengan kebutuhan video yang akan kalian upload atau yang kalian edit itu. Kalau sudah, sekarang waktunya kita untuk mengganti yang namanya output name. Lalu langsung aja kita klik save. Selanjutnya kalian juga harus memastikan banget kalau kalian mau nge-export video dan juga audio, pastikan kedua centang yang ada di bawah nama ini tercentang dengan baik. Di bawah ini ada beberapa pengeditan manual kalau kalian mau ngedit secara manual, high resolusi dan juga kualitas dari video kalian. Tapi kalau kalian mau lebih praktis, ya lebih enak pakai preset yang tadi aja guys. Kalau kalian udah merasa cukup oke dengan settingan yang udah kalian buat, maka tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita klik export. Proses ekspor ini membutuhkan waktu sesuai dengan durasi video yang kalian buat dan juga spek komputer kalian guys. Yuk langsung aja kita tonton hasilnya. Oke, jadi sekian guys hasil tutorial editingku hari ini. Semoga mudah dipahami untuk kalian semua, dan semoga bermanfaat untuk yang pengen coba-coba belajar ngedit. Makasih untuk semua yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe videonya ya guys. Bye-bye!